Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Pada proyek magang ini, kami memilih proyek pembangunan Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yaitu adalah pembangunan gedung Teacher Training Center dengan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama Ega Desyanur Revianto, kedua Weda Priyokatsuro, 3 Dedi Setiawan, 4 Riko Viverianto Santoso, dan 5 Galis Voluma. Deskripsi singkat dari proyek. Ya, yang pertama adalah nama proyek, yaitu pembangunan gedung pelatihan guru Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Lokasi proyek di Jalan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pemilik proyek Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian perencana PT Patron Arsindo KSO dan PT Griksa Cipta. Kemudian manajemen konstruksi yaitu PT Virama Karya dengan luas bangunan 4.000 meter persegi. Dan berikut adalah tampak bangunan dari gedung Teacher Training Center. Dan ini adalah denah lantai 1. Dan selanjutnya adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini ada 5 poin terkait dengan WBS-nya. Yang pertama adalah terkait persiapan, itu ada pekerjaan pembersihan lahan, kemudian pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng, kemudian ada pekerjaan pemagaran dan pekerjaan direksi kit. Yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan struktur bawah, ada pemancangan, kemudian ada galian pelcap, ada galian tie beam, kemudian ada pemotongan tiang pancang, kemudian ada pekerjaan urukan, pekerjaan bekasting, dan pekerjaan pembersihan pada pelcap, termasuk pengecoran juga. Kemudian ada pekerjaan bekasting, tie beam, serta ada urukan tanah kembali. Kemudian struktur atas ada pekerjaan kolom dan balok, serta slab dan tangga, meliputi bekasting, pembesian, pengecoran, kemudian bagian mechanical electrical, yaitu ada instalasi listrik dan instalasi air. Kemudian yang terakhir ada arsitektur, yaitu pekerjaan pemasangan bata, pekerjaan pemasangan lantai, plafon, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan sanitasi, railing tangga, dan yang terakhir pengecatan. Dan berikut adalah pembagian job desk tim dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, Galis Voluma, sebagai tim leader dengan uraian tugas mengkoordinasikan pengerjaan proyek terkait strukturnya, RAB, kemudian volume pekerjaan, dan animasi metode pelaksanaan. Kemudian Weda Priyokatsuro, yaitu bagian struktur, dengan uraian tugasnya menganalisis struktur gedung dengan program bantu SAP 2000, kemudian mengecek perilaku gedung seperti gaya aksialnya, momen, serta kontrol kapasitas. Yang ketiga, Ega Desya, yaitu bagian RAB dan volume pekerjaan dengan uraian tugasnya, menghitung jumlah volume pekerjaan beton dan tulangannya, serta menghitung RAB proyek. Yang keempat ada Riko Viverianto, yaitu bagian scheduling. Uraian tugasnya adalah menyusun penjadwalan proyek atau menghitung kurva S. Kemudian ada Dedi Setiawan, yaitu bagian pemodelan atau animasi metode pelaksanaan. Dengan uraian tugasnya membuat animasi metode pelaksanaan pembangunan gedung menggunakan program bantu SketchUp. Selanjutnya
masuk ke perhitungan struktur yang akan disampaikan oleh Ueda. Baik, selanjutnya adalah perhitungan struktur untuk Teacher Training Center UIN Sunan Ampel. Mulai dengan alur perhitungan yang dilakukan, yaitu pertama melakukan permodelan sub, lalu di sub itu dilakukan pembebanan sub dan analisa bangunan, lalu menentukan balok dengan momen tertinggi per lantai untuk dianalisa, menentukan kolom dengan aksial dan momen tertinggi, menentukan plat dengan momen X dan Y tertinggi, lalu menghitung kapasitas balok, menghitung kapasitas kolom dengan bantuan aplikasi PCA Cont, dan menghitung kapasitas plat. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi kondisi gaya yang terjadi dengan kapasitas dari elemen struktur tersebut. Yang pertama adalah permodelan bangunan dimulai dengan menggunakan bantuan SAP 2000. Yang pertama dilakukan adalah define grid, yaitu menentukan garis-garis bantu untuk membuat permodelan bangunan. Sebelumnya Oke, lalu melakukan define material property, beton dan penulangan, lalu define section balok kolom, tie beam dan plat. Dan terakhir memodelkan bangunan dengan menggambarkan pada garis bantu tersebut. Selanjutnya, langkah berikutnya, oke, sebelum itu pada permodelan bangunan pada section define material property yang kami gunakan berdasarkan rencana bangunan, yaitu beton ada FC35 dan FC40, di mana FC35 untuk balok, tie beam, dan plat. Dan FC40 digunakan untuk kolom. Untuk tulangan digunakan tulangan utamanya FY400 dan sekang digunakan FY240. Oke. Untuk defense section, baloknya ada 3 ukuran. Yang pertama 240 dikali 400, 250 dikali 500, 350 kali 700, dan tambahan untuk B8 400 dikali 700. Untuk kolom hanya ada satu jenis atau satu ukuran, yaitu 650 dikali 650. Lalu untuk tie beam atau slope ada 3, 250 dikali 500, 350 dikali 700, dan 350 dikali 800. Next. Dari define lalu lakukan permodelan dengan menggambarkan bangunan sesuai dengan denah atau tampak, gambar tampak dan gambar potongan, hasilnya seperti berikut. Next. Seterusnya adalah lakukan pembebanan untuk permodelan bangunan yang telah dimodelkan dengan melakukan define load pattern. Yang digunakan di sini hanya beban mati, beban hidup, gempa X, gempa Y, dan hujan. Selanjutnya define load combination dengan beberapa kemungkinan berlaku, yaitu seperti yang bisa dilihat di layar. Next. Lalu menginput beban gempa.
seperti gempa X dan gempa Y. Broadcast-nya adalah respon spektrum. Skala faktornya ada 1,83 dari hasil hitungan telah dilakukan. Next. Lalu dihitung gempa adalah pertama kami asumsikan lokasi Surabaya sama seperti tugas semester lalu di mana Surabaya mempunyai kategori bangunan ini adalah 4 dan jenis tanahnya adalah SE. Yaitu bisa diketahui dari peta S1 0,4 dan SS-nya 1. Lalu parameter respons spektralnya yaitu FA dikali SS sama dengan 1 dikali 1 dikali 1, jadi 1,1. Lalu SM1-nya FVS1 2,4 dikali 0,4 hasilnya 0,96. Lalu parameter percepatan spektral desainnya SDS 0,73, SD1 0,64. Oleh itu, kategori desain seismiknya adalah D dan menggunakan SRPMK. Next. Ini adalah hasil hitungan untuk spektrum respon desainnya, mana hasilnya itu akan diinputkan ke dalam sub menggunakan respon spektrum function definition. Tinggal memasukkan filenya saja. Next. Oke, untuk pembebanan yang diinput ada beban mati seperti yang dipaparkan, ada penutup rantai ubin, penggantung Ethernet, furnitur diasumsikan 100 kg per meter persegi. Lalu waterproof membran, penggantung Ethernet tambahan. Berat jenis bata ringan, lalu itu adalah untuk menghitung bata, ya, menggunakan bata ringan di mana tingginya bangunan per lantai 4 meter dan lebar dari bata itu adalah 15 cm. Oke. Lalu beban hidup diambil koridor atas lantai 1, kantor, ruang kelas, ruang baca, laboratorium, dan balkon berdasarkan SNI 1727. Next. Hasilnya seperti ini ya, menghitung menggunakan SRPMK. Hanya yang pertama, tabel yang pertama adalah menunjukkan balok-baloknya yang diambil ada 1, 2, ada dalam 9 balok yang terbilang tinggi diambil setiap lantai. Hasilnya ada seperti berikut. Lalu menghitung kapasitas momen dan geser setiap balok yang telah diambil sesuai dengan cara SRPMK. Next. Lalu balok ini dievaluasikan, adakah memenuhi atau tidak memenuhi. Oke, di mana di sini bagian evaluasi oke bermakna memenuhi atau aman, dan tanda X berarti tidak memenuhi atau bebannya melebihi kapasitas. Next. Lalu untuk kolom, yang tadi balok, sekarang kolom ya adalah mengambil momen tertinggi dan gaya N yang maksimal. Hasilnya ada 10 kolom yang diambil. Lalu dengan gaya aksial yang didapatkan dan momen yang didapatkan dimasukkan ke dalam PCA call. Hasilnya seperti di gambar sebelah kanan di mana semua kolom dibilang aman dan oke. Next.
Untuk plat diambil yang M11 dan M22 yang tertinggi untuk setiap lantai, atau untuk jenis lantai, mohon maaf, untuk jenis lantai yang dapat 3. Dari output sub dia dapati M11 di mana itu adalah momen X dan M22 adalah momen Y. Dari itu dihitung untuk mencari kapasitas momennya dan dievaluasi, di mana semua untuk bagian plat dalam keadaan aman. Next. Oke, jadi itu saja untuk perhitungan struktur yang dilakukan dalam pembangunan Teacher Training Center UIN Sunan Ampel untuk kelompok 10. Dari saya terima kasih dan dilanjutkan kepada seterusnya. Baik, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah melakukan perhitungan volume dan RAB pada gedung Teacher Training Center UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama, kita akan tampilkan gambar proyeknya terlebih dahulu. Bisa dilihat di layar merupakan animasi dari gedung yang akan dibangun. Ini adalah gambar dari dinding lantai 1. Kemudian gambar potongan gedung AA. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan volume. Dan di sini akan membahas tentang contoh-contoh dari perhitungan volume itu sendiri. Yang pertama, contoh dari perhitungan volume beton kolom. Kami di sini mengambil contoh menggunakan kolom K1 dengan dimensi 650 x 650 mm dengan ketinggian 5 meter. Ditemukan volume beton yaitu 2,1 meter kubik. Kemudian perhitungan volume pembesian kolom. Pada kolom jenis K1 ini menggunakan tulangan utama 20D 22 dengan tulangan sengkang 2D13 sepanjang 100 sampai dengan 150. Berat tulangan utama pada kolom K1 setelah dilakukan perhitungan yaitu sebesar 2,9 kg per meter, dan berat total dari tulangan adalah 357,6 kg. Berikut adalah data dimensi dari kolom K1. Selanjutnya ada perhitungan volume pembesian kolom K1. Lalu perhitungan volume pembesian kolom K1 dengan tulangan sengkang, tumpuan, dan lapangan. Untuk tulangan sengkang tipe kolom K1 ini menggunakan tulangan 2D diameter 13 sepanjang 100. Untuk lapangan menggunakan panjang 150. Hasil dari perhitungan berat tulangan sengkang tumpuan yaitu 1,042 kg per meter. Berat total tumpuan yaitu 67,43 kg. Sedangkan untuk berat total lapangan yaitu 44,09 kg. Berikut ini adalah tabel contoh perhitungan dari kolom K1 untuk pembesian, sengkang tumpuan, dan lapangan. Selanjutnya ada pekerjaan bagisting. Pada pekerjaan bagisting kolom K1 ini menggunakan triplek plywood
di keempat sisi samping dengan tinggi kolom 5 meter. Jadi luas begisting yang diperlukan yaitu 13 meter persegi. Untuk selanjutnya ada perhitungan RAB. Perhitungan RAB ini mengacu pada HSPK Kota Surabaya tahun 2020, di mana ini adalah contoh salah satu harga satuan untuk pekerjaan beton K350 sebagai berikut. Untuk pekerja terdapat kepala tukang atau mandor, tukang, dan pembantu tukang. Untuk bahan yang digunakan untuk pekerjaan cor beton K350 yaitu ada semen, pasir cor, batu pecah mesin, dan air. Next. Berikut adalah harga kolom K1 sesuai dengan perhitungan nilai HSPK 2020 dengan harga 1.375.521. Sehingga biaya pekerjaan beton kolom K1 dapat dihitung dengan cara volume beton dikalikan harga nilai HSPK Surabaya tahun 2020 dan ditemukan dengan hasil Rp45.917.284.000. Berikut ini adalah rekapitulasi dari RAB pekerjaan persiapan. Terdapat pekerjaan pembersihan lapangan, pekerjaan pengukuran dan pemecahan ball-plank, dan pekerjaan pemagaran. Dengan jumlah yang sudah tertera pada layar. Next. Kemudian untuk pekerjaan rekapitulasi pekerjaan struktur bawah, terdapat pekerjaan pemancangan, pekerjaan galian pile cap, pekerjaan galian tie beam, pekerjaan urukan pasir dan lantai kerja, pekerjaan urukan pasir, dan pekerjaan begisting. Next. Pada pekerjaan begisting, pengecoran dan pembesian meliputi pekerjaan kolom, pekerjaan plat lantai, dan pekerjaan balok, serta pekerjaan tangga. Dan didapatkan dengan nilai sebagai berikut sesuai dengan yang tertera pada layar. Rekapitulasi lanjutan dari rekap RAB pekerjaan struktur bawah sebagai berikut. Next. Kemudian pekerjaan struktur atas lantai 1 meliputi pekerjaan pembesian kolom, pembesian balok, pembesian dan pembesian tangga. Kemudian ada pengecoran kolom, pengecoran balok, pengecoran tangga, dan pengecoran lantai, plat lantai. Next. Berikut ini adalah lanjutan dari rekapitulasi RAB pekerjaan struktur atas lantai 1. Next. Selanjutnya ada rekap harga untuk
pekerjaan struktural lantai 2. Next. Pekerjaan struktur atas lantai 3. Kemudian ada pekerjaan struktur atas lantai 4. Pekerjaan struktur atas lantai 5. Kemudian ada pekerjaan rekapitulasi RAB dari pekerjaan struktur atas roof floor. Rekapitulasi RAB pekerjaan struktur lantai LMR sebagai berikut. Kemudian ada pekerjaan struktur atas lantai lift atap. Dari perhitungan volume dan harga tiap-tiap item pekerjaan tadi, dapat dihasilkan total biaya untuk pembangunan pelaksanaan proyek. Untuk pekerjaan persiapan, struktur bawah, hingga pekerjaan struktur atas lantai lift atap, dijumlahkan menjadi harga total biaya pelaksanaan yaitu 14.860.830.931 rupiah. Sekian penjelasan dari saya untuk perhitungan volume dan RAB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah metode pelaksanaan dan penjadwalan proyek untuk Teacher Training Center UIN Sunan Ampel Surabaya. Next. Yang pertama adalah metode pelaksanaan. Next. Ya. Jadi untuk metode pelaksanaan di proyek Training Center UIN Sunan Ampel Surabaya ini dibagi menjadi 2 zona, di mana ada zona 1 dan zona 2, seperti pada gambar. Next. Ya, untuk contoh item pekerjaan adalah sebagai berikut. Ada pekerjaan pembesian, bekistem, pengecoran. Next. Ya, selanjutnya adalah network planning. Ya, network planning ini merupakan acuan kita nantinya untuk penjadwalan. Kita lihat sebagai contoh adalah pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan pembersihan. Setelah pekerjaan pembersihan dilakukan pekerjaan pengukuran dan boplang. Lalu ada pekerjaan pemagaran dan direksi kit. Selanjutnya adalah pekerjaan pemancangan. Selanjutnya adalah ada 2 pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan galian pelcap dan pekerjaan galian tie beam, dan seterusnya. Next. Ya, ini lanjutannya. Next. 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 Nah, selanjutnya adalah perhitungan durasi. Ya, untuk sebelum menghitung durasi, yang pertama adalah menghitung produktivitas, di mana produktivitas ini dihitung dari koefisien yang berasal dari HSPK. Next. Ya, kita ambil contoh pekerjaan pembersihan lahan, ya, di mana yang pertama adalah menghitung produktivitas pekerja, yaitu koefisien dibagi koefisien terkecil, di mana koefisien terkecil di sini adalah mandor. Jadi untuk mandor dibagi dengan koefisien mandor juga, hasilnya adalah 1 orang. Lalu ada jumlah pembantu tukang dengan koefisien sebesar 0,1 dibagi koefisien mandor, didapat
jumlah pembantu tukang ada 2 orang. Lalu untuk produktivitas rumusnya adalah volume satuan dalam HSPK dibagi koefisien dikali jumlah mandor. Didapatkan hasil sebesar 20 meter persegi per hari untuk produktivitas mandor. Selanjutnya untuk pembantu tukang dengan rumus yang sama didapatkan produktivitas yaitu sebesar 20 meter persegi per hari juga. Seperti itu. Next. Ya, setelah didapatkan produktivitas, selanjutnya adalah menghitung durasi. Durasi rumusnya adalah volume per produktivitas, di mana volume untuk pembersihan sebesar 1.357 dibagi 20. Hasilnya adalah 67,86 hari atau 68 hari. Next. Ya, setelah dilakukan perhitungan durasi lalu direkap dan dimasukkan ke dalam Microsoft Project ya. Dan didapatkan cash flow dari Microsoft Project. Next. Ini adalah tampilan cash flow hasil dari data dalam Microsoft Project. Next. Lalu ada kurva S dalam Excel. Next. Ya. Dalam kurva S ada kolom-kolom yaitu uraian pekerjaan, jumlah biaya, durasi, lalu ada bobot. Dan dari penjadwalan kurva S ini didapatkan durasi untuk pembangunan training center UIN Sunan Ampel Surabaya sebesar next. Ya, 35 minggu. Next. Ya, terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya video metode pelaksanaan. Terima kasih. Ya, mungkin setelah didapat hasil kurva S, dapat dibuatkan animasi metode pelaksanaan yang disinkronkan dengan kurva S. Untuk animasi, untuk gambarnya digunakan software SketchUp, dan untuk rendering digunakan software Lumion, lalu untuk editing digunakan Adobe Premiere. Ya, berikut saya tampilkan animasi strukturnya.
Ya, sekian animasi yang telah ditampilkan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan Saudara Galih. Baik, itu tadi adalah pemaparan kami terkait dengan perhitungan proyek Teacher Training Center UIN Sunan Ampel, meliputi deskripsi proyek, kemudian dari BBS, kemudian analisis strukturnya, kemudian volume dan RAB, kemudian dari scheduling, kurva S, serta animasi metode pelaksanaan yang sudah kami upload di YouTube. Mungkin itu adalah keseluruhan dari presentasi dari kami. Mungkin ketika kami mempresentasikan ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.